Jadi ini kisah kami saat tersesat di pendakian Senjajung oleh San Sandia. Tersesat di sebuah hutan bukanlah hal yang begitu indah. Setelah mendaki gunung yang angker yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, aku dan Agam bersepakat untuk bernazar pada Tuhan. Ya Allah, Tuhanku, maafkan kesalahan kami. Jika aku berhasil keluar dari hutan ini, maka aku akan lebih taat padamu. Allahumma amin. Aku menghela napas, lalu menelirik Agam yang tengah mengadahkan kedua tangannya. Ya Allah, saya bernazar bahwasanya jika aku keluar dari hutan ini, maka saya akan menikahi gadis yang baru saja bernazar padamu. Aku menggeleng-gelengkan kepala mendengar nazarnya. Candanya memang terkadang di luar batas, tetapi semuanya tak seperti perkiraan kami. Hutan ini terlalu gelap untuk manusia seperti kami. Agam dalam bahaya. Masuk dalam cerita awal, prolog. Kita masuk dalam cerita. Jadi waktu itu, sebelum mulai cerita, aku perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, aku Nasya. Kalian masih ingat kejadian 3 tahun yang lalu saat Indonesia gempar dengan kejadian 2 orang pendaki yang hilang 10 hari namun berhasil selamat dan sehat walafiat? Akan kuceritakan kisahku. Ketika mendaki gunung yang terletak di bagian paling timur Pulau Jawa, gunung yang tidak terlalu dikenal oleh orang banyak, namun menyimpan misteri dan mistis yang luar biasa. Mas, tidak mengizinkan kamu pergi, dek. Kuembuskan napas jengah. Sampai kapan pria yang dijodohkan denganku itu berhenti mengekang? Sedetik kemudian, kubalas pesannya dengan nada memaksa. Nasa sudah mendapat izin dari Abi. Meskipun kakak tidak mengizinkan, Nasya akan tetap pergi mendaki. Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar deru motor berhenti di perkarangan rumahku. Ah, Isabel. Pegiku lalu berlari memeluknya. Tak lama kemudian, kami bergegas membereskan barang-barang yang akan dibawa mendaki. Tetapi sebelum itu, kupastikan izin dari laki-laki paruh baya yang selama 20 tahun itu kupanggil Abi. Bi, Nasya dan Sabel pergi dulu ya. Hati-hati, Sabel. Kalian harus menjaga satu sama lain. Nasihat Abi pada kami. Aku mengangguk. Akhirnya, kita berangkat menuju tempat berkumpulnya teman-teman Sabel yang telah terdaftar dalam ekspedisi OT, Open Trip. Dalam pendakian kali ini, seolah semesta tidak merestui. Ketika baru 15 menit perjalanan, hujan deras mengguyur jalanan. Terpaksa, kita berteduh di emperan toko. Sungguh, petir menyambar sebuah pohon yang terlihat sekali di depan mataku. Seram. Ya, sorry, aku sama Nasya kejebak hujan nih. 10 menit lagi sampai, oke? Sabel menutup sambungan teleponnya. Ketua OT yang tengah menunggu kita bersikeras kita harus sampai secepatnya di tempat. Egois. Sudah tidak terlalu deras, jalan lagi yuk. Biar kita pakai jas hujan. Ajak-ajak Sabel sambil mengikat rambutnya. Mau tak mau, aku mengiyakan. Setelah berhasil sampai di sebuah rumah besar, aku dan Sabel dipersilakan masuk oleh salah satu pemuda yang berdiri di teras depan. Wih, banyak juga ternyata yang ikut dalam OT kali ini. Sekitar 11 orang, yang terdiri dari 7 orang laki-laki, dan sisanya perempuan termasuk aku. Kamu bawa ibu-ibu pengajian, Bel? Tanya seorang pria jangkung berjaket coklat saat kami berdua baru memasuki rumah itu. Sontak, seluruh pasang mata menatap ke arahku. Jelep, hatiku memanas. Dia sobat karibku, Sam, Sa, kenalan sama mereka. Aku mengangguk. Bismillah.
Halo semua, kenalin saya Nasya Alfianisa, panggil saja Nasya. Hai Nasya, salam kenal ya, aku Sofi. Halo Sya, sapa salah satu perempuan di pojok ruangan sana. Aku mengangguk sambil tersenyum. Nasya, orang tuamu pasti menyekolahkanmu di sekolah khusus teroris ya? Beberapa dari mereka tertawa. Aku hanya menunduk. Lagi-lagi, pria itu membuatku merasakan sesak di hati. Sam, jaga ucapanmu, sentak Sabel. Aku segera mengelus bahunya untuk menenangkan. Pasalnya, gadis di sampingku itu paling marah jika sahabatnya dihina. Setelah semua beres, rombonganku bergegas menuju base camp dengan menunggangi sebuah mobil yang telah dipersiapkan, entah milik siapa. Setelah tertidur, entah berapa lama kulirik arloji di tanganku, menunjukkan pukul 1 dini hari. Pria yang tadi mencaciku ternyata masih fokus menyetir. Namun, mengetahui bahwa aku telah terjaga, kau tidak merasa panas pakai penutup wajah seperti itu? Tanyanya pelan, mungkin takut membangunkan yang lain. Tidak, balasku singkat. Mata sipit, bulu matanya lentik. Saya penasaran sama wajah kamu. Aku terdiam, lalu beristighfar sepelan mungkin. Coba buka cadarmu, perintahnya sontak. Aku menolak dengan tegas. Cih, dasar fanatik. Ya Allah, sesak sekali. Ku biarkan saja tanpa membalas ucapannya. Cekit. Baru saja ingin kembali tidur, mobil yang kami tumpangi berhenti setelah pedal rem diinjak kuat-kuat oleh pengemudi. Kenapa Bang Sam? Tanya Sofi setelah menguap. Break. Pintu mobil yang dibanting paksa membuat suara yang kencang. Saat aku ikut turun, kulihat wajah pria itu pias dan menahan kesal. Mobil kami menabrak seekor kucing hitam. Sialan, menyusahkan saja makinya. Aku berinisiatif mengulik tanah di tepian jalan. Setelah berhasil menjadi lubang yang cukup untuk mengubur jasad kucing itu, ku minta pria tadi untuk menguburkan dengan layak. Dia menurut. Kami kemudian melanjutkan perjalanan dengan tenang hingga sampai di base camp. Tepat saat kumandang azan subuh terdengar samar, mobil yang kutumpangi berhasil sampai di parkiran base camp yang dituju. Di sana juga terlihat 2 mobil yang dinaiki anggota yang lain dan sebuah sepeda motor milik Isabel yang dikendarai oleh Agam. Aku mengucap syukur saat di depan base camp tersebut terdapat sebuah musola kecil. Segera aku ambil air wudhu dan menunaikan sholat subuh terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat aku mengusap wajah setelah mengakhiri sholat, kulihat sosok nenek tua berambut abu-abu memandangkan dengan aneh. Kuputuskan untuk menghampirinya di pojok musola, namun bahuku terlebih dahulu ditepuk dari belakang oleh Agam. Lihat apa? Ada nenek tua, balasku sambil menunjuk pojok ruangan. Nihil, nenek itu hilang. Napasku tercekat. Langsung ke base camp, perintah Agam. Raut wajahnya dingin, menyiratkan ketegangan, tegasan dari ucapannya. Aku mengangguk. Saat memasuki base camp yang ruangannya tak begitu besar, kulihat Sabel dan Sofi sedang asik memakan mie instan, sedangkan yang lainnya tengah merokok, bercanda, dan membereskan barang bawaan di carrier masing-masing. Gam, kok di sini? Tanyaku heran pada sosok pemuda yang tengah melipat SB-nya. Kamu kira saya habis dari mana? Aku terdiam. Kamu tadi ke musola. Agam mengerutkan keningnya. Nih, baru mau jalan. Mendadak sendi-sendi di tubuhku melemas. Kepalaku pening. Kemudian kuputuskan menyantap roti yang kubawa dari rumah. Maaf, Sa. Tadi kamu sholat sendirian. Maklum, sebagian besar dari kami non-Islam, ujar Isabel. Aku mengangguk tanpa memberikan komentar. Memang betul apa yang dituturkan gadis berdarah Tionghoa itu. Pemeluk agama Islam di antara kami bahkan dapat dihitung jari. Setelah semua persiapan membagi barang di carrier masing-masing selesai, kami berdoa dipimpin oleh Mas Agis, ketua OT pada kali ini. HT di masing-masing ketua kelompok sudah dicek.
Tanya Mas Agis. Semua aman bang, celetuk Bisma, ketua kelompok yang berada di bagian paling belakang saat perjalanan nanti. Tepat pukul 9 kurang 5 menit, kami menyusuri hutan lebat yang jarang terjamah manusia. Begitu indah dan asri. Aku, Agam, Cika, dan pria menyebalkan bernama Sema atau yang akrab disapa Bang Sam berada di kelompok tengah. Mas Agis, Sofi, dan Bisma berada di kelompok paling depan sebagai penunjuk jalan. Di belakang ada Panji, Lukman, dan Ranza. Perjalanan begitu menyenangkan, ditambah Renza yang selalu menyeletuk lawakan receh hingga tak terasa kami sampai di pos 1 tepat 10 menit sebelum azan zuhur berkumandang. Di pos 1 kami memutuskan untuk beristirahat. Atas kesepakatan bersama, sholat zuhur akan dirapel dengan sholat asar karena perkiraan kami akan sampai di pos 3 1 jam sebelum maghrib dan mendirikan tenda di sana. Mau tak mau, aku menurut saja. Gam, kenapa kita tidak ngecamp di pos 2 saja? Tanyaku pada Agam yang tengah meluruskan kedua kakinya. Tadi pas kamu sholat, Mas Agis dikasih tahu sama Ki Sote kalau di pos 2, 4, dan 6 kita tidak boleh dirikan tenda, angker. Masalahnya, kalau sebelum maghrib kita belum sampai di pos 3, gimana? Sholat kita tinggal. Tuturku cemas. Agam melotot ke arahku. Jangan bicara sembarangan, bentaknya. Seluruh pasang mata tertuju ke arah kami. Mas Agis mendekat ke arahku. Kenapa, Nas? Tanyanya, aku melirik Agam yang mengedikkan bahu acuh. Maaf, Mas, saya hanya capek. Di gunung ini, pantangannya dilarang ngomong kasar, vulgar, dan mengeluh. Ingat ya. Aku mengangguk, lalu berucap terima kasih. Satu lagi, jangan berkata sesuatu yang belum terjadi, karena itu akan menjadi kenyataan. Mas Agis lalu menyuruh kami untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Dek, itulah sebabnya Agam marah kepadaku. Aduh, berkali-kali aku menutupi mulutku ini. Tak kurang dari 20 menit berjalan, Sabel mendadak berteriak menyuruh kami berhenti. Gila, Hatal, tolong, teriak gadis itu sambil membanting karir dari punggungnya ke tanah. Gadis itu meronta-ronta sambil menggaruk kedua bahunya. Mas Agis menenangkan Sabel, begitupun aku. Entahlah, aku merasakan sesuatu yang aneh ketika memandang karir Sabel. Astaga, belatung, pekik Ranza saat mengecek keadaan karir Sabel. Semua pasang mata tertuju pada karir biru itu. Oh Tuhan, rupanya tak hanya belatung, tetapi semut yang ukurannya tak bisa dibilang kecil mengerubungi karir sobatku itu. Ada apa sebenarnya ini? Tangis Sabel mereda ketika selesai aku baluri minyak kayu putih di bahu dan pundaknya. Ku dekap gadis itu untuk lebih menenangkan. Mas Agis memutuskan untuk mengoper posisi Sabel di kelompok tengah menggantikan Cika, sedangkan karirnya di bawah oleh Panji. Sudah lebih dari 2 jam setengah kita berjalan, namun sebelum menemukan pos 2, sedangkan menurut Mas Agis, perjalanan dari pos 1 ke pos 2 memakan waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Kini, waktu telah menunjukkan pukul 3 kurang 5 menit. Pikiranku kini mulai bercabang kemana-mana. Apakah hanya aku yang merasa perjalanan kita sedang tidak baik-baik saja? Brik, Mas Agis mengangkat satu tangannya ke atas. Capai. Panji menurunkan 2 karir di punggungnya. Sabel meminta karirnya kembali pada Panji. Ia mengatakan bahwasanya bahunya sudah membaik. Setelah memastikan keadaan, barulah Panji mengembalikan karirnya Sabel. Sebentar Mas, saya ingin buang air kecil dulu, ujarku. Perlu ditemani Sa? Tawar Lukman dengan mata mengerling nakal. Teman-teman yang lain justru menyorakinya. Aku berjalan menjauh dari mereka sendirian. Setelah aku selesaikan hajatku, kembali aku melangkahkan kaki ke arah mereka, tetapi ada sesuatu yang mengalihkan pandanganku. Deleng opo, Nduk? Tinggalkan jejak ya. Jangan lupa subscribe dan tungguin, lihatin cerita selanjutnya, terusan dari cerita kami Senjajung oleh Sandia. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya. Thanks.
ikuti video selanjutnya dan cerita kami selanjutnya di Senjajung.